Oke, baik, yang akan kita jelaskan di sini adalah persamaan yang ada dalam kotak. Oke, baik, yang akan kita jelaskan. Oke, baik, yang akan kita jelaskan di sini ada. Oke, baik, yang akan. Oke, baik, yang akan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Firmansyah dengan NIM 250209500004 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIKA angkatan tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai soal persamaan proposisi. Oke, baik, yang akan kita jelaskan di sini adalah persamaan yang ada dalam kotak berwarna pink ini, di mana negasi dalam kurung P dan Q dan R dan negasi S atau negasi S atau negasi T. Kemudian kita sebut nama kolomnya dulu. Ada kolom nomor, ada pernyataan P, Q, R, ada pernyataan S, T, kemudian negasi S, negasi T, P dan Q, kemudian R dan negasi S, negasi S, V atau negasi T, kemudian R dan negasi S atau negasi S atau negasi T, kemudian ada kolom P dan Q dan R dan negasi S atau negasi S atau negasi T, kemudian ada kolom terakhir yaitu kolom negasi E, di mana negasi dalam kurung P dan Q dan R dan negasi S atau negasi S atau negasi T. Jadi kalau kita sebut ini kita sebut dengan kolom A, ini kolom B, ini kolom C, dan ini kolom D, ini kolom E, dan ini kolom negasi E. Nah, ini akan saya sebut dengan kolom P, Q, R, S, T. Negasi S, negasi T. Nah, jadi untuk mempermudah teman-teman untuk mengerti, kita akan bahas dari per baris ya. Nah, untuk itu kemungkinan-kemungkinan ini ada rumus yang akan saya kasih ini. Jadi ada 5 pernyataan yang kita punya, yaitu pernyataan P, Q, R, S dengan T. Kemudian kita mempunyai 2 kemungkinan, yaitu benar dan salah. Jadi 2 kemungkinan itu kita tulis 2, kita pangkatkan dengan pernyataan yang ada 5, jadi 2 dipangkatkan 5. Ini saya agak susah karena tidak pakai pen, ini pakai mouse. Kemudian pangkat 5 sama dengan 30. Sama dengan 32 ya. Ya begitulah, 32. Kemudian jadi nanti ini panjang tabelnya, ada 32 baris. Nah, kita akan bahas dulu baris nomor 1, baris pertama, dimana semua pernyataan itu kita hapus dulu ini supaya bersih. Oke, kita pakai ini. Dimana pada pernyataan P adalah true, Q true, R true, kolom S true, kolom T true, kolom negasi S itu false, negasi T itu false, dan kolom A itu P dan Q true, kemudian kolom B itu R dan negasi S itu adalah false. Kenapa dia false? Oke, ulang dari kolom A dulu. P dan Q itu menggunakan menggunakan konjungsi di hasilnya true. Kenapa true? Karena di sini nilainya sama-sama true. Nilai P dengan Q sama-sama true. Kemudian masuk di kolom B yaitu R dan negasi S. Hasilnya adalah false. Kita lihat di kolom R-nya itu true, kolom negasi S-nya itu false. Berarti dalam konjungsi true ketemu false itu adalah false. Kemudian kolom C, negasi S atau negasi T, yaitu hasilnya false. Kita lihat di kolom
negasi S dengan negasi T yaitu false false, oke. Jadi kalau disjungsi yaitu tetap false. Kecuali ada pernyataan benar maka hasilnya akan benar. Kemudian di kolom D yaitu ini merupakan gabungan dari kolom B atau C, kolom B atau C. Jadi dia menggunakan disjungsi. F ketemu F hasilnya false karena tidak ada nilai tidak ada pernyataan benarnya. Kemudian di kolom E, nah ini bentuk persamaannya tapi ini belum dinegasikan. Jadi ini P dan Q atau R dan negasi S atau negasi S atau negasi T itu hasilnya adalah false. Kita lihat ini merupakan kolom A dengan dan kolom D. Jadi kolom A-nya itu true, kolom D-nya itu false. True ketemu false dalam konjungsi adalah false. Jadi teman-teman nanti saya tidak akan lagi menyebut ini nama-nama ini, saya akan menyebut langsung kolom E-nya saja. Kemudian negasi E merupakan kebalikan dari kolom E. Jadi kalau di kolom E-nya false, berarti di kolom negasi E-nya itu adalah true. Kemudian kita masuk di baris kedua. Kita tandai teman-teman supaya kita tidak lupa. Karena ini memang agak cukup rumit. Oke, di kolom kedua ini, nah kolom kedua ini PQR dengan PQR itu PQRS itu nilainya true, kemudian kolom T itu false, negasi S juga false, kemudian negasi T itu true, kemudian kolom A itu true. Kenapa? Karena dia menggunakan konjungsi, dimana masih sama-sama true di kolom P dengan Q. Kemudian kolom B itu R dan negasi S itu false, karena di R itu true dan negasi S-nya adalah false. Dia menggunakan dia menggunakan konjungsi, jadi hasilnya false. Kemudian di kolom C itu dia menggunakan disjungsi, negasi S dengan negasi T, false ketemu true, hasilnya adalah true, benar. Kemudian di kolom D, yaitu dia menggunakan disjungsi, hasilnya true. Dia antara kolom B dengan C. Jadi B atau C, di sini false dan true ketemu, berarti hasilnya adalah true, benar. Kemudian masuk di kolom E, yaitu ini bisa kalian lihat dia dari kolom A dengan kolom D. Jadi antara A dan D, hasilnya true dan false, berarti false karena dia menggunakan konjungsi. Kemudian untuk negasinya sendiri, di sini true berarti otomatis negasinya adalah false. Kemudian kita tandai dulu di kolom nomor 3. Oke. Untuk nomor 3 sendiri yaitu adalah PQRS itu true, kemudian di kolom S itu false, kolom T dengan negasi T yaitu true, negasi T, kolom T dengan negasi S itu true, kemudian negasi T itu adalah false. Nah, untuk kolom A sendiri itu true karena dia menggunakan konjungsi. Di sini masih bernilai benar dua-duanya. Kemudian di kolom B itu true juga karena di sini dia konjungsi, kita lihat nilai R-nya true, nilai negasi S-nya adalah true, oke, benar. Kemudian di kolom C adalah negasi S atau negasi T, itu hasilnya true, kita lihat. True dengan false menggunakan disjungsi, oke, benar, true. Kemudian di kolom D, itu adalah true. Ini antara kolom B atau C, kita lihat. True ketemu true, oke, hasilnya true karena disjungsi. Kemudian di kolom E itu hasilnya true, ini antara kolom A dengan kolom D. Kolom A dan kolom D yaitu true ketemu dengan true, hasilnya true. Kemudian negasi dari kolom E ini sama dengan untuk baris ketiga adalah false. Oke, kita tandai dulu. Ini kita akan bahas baris keempat. Nah, baris keempat ini nilai P, Q, R itu sama-sama true. Kemudian untuk kolom S dengan T itu dia false. Nah, negasi S dengan negasi T itu dia true. Kemudian di kolom A, P, dan Q, yaitu dia hasilnya adalah true, karena dia masih sama-sama true nilainya di sini, nilai P dengan Q-nya. Kemudian di kolom B itu masih konjungsi juga, dia true hasilnya. Kita lihat di kolom R-nya true, di kolom negasi S-nya itu true, berarti true ketemu true dalam konjungsi sama dengan true. Ini. Kemudian di kolom C, negasi S atau negasi T, di sini jawabannya adalah true, kita lihat. Ini true dan true, oke, benar dalam disjungsi itu benar. Kemudian kolom D ini
antara kolom B atau C. Jadi kita lihat jawabannya true ketemu true, dalam disjungsi hasilnya adalah true, benar. Di kolom E ini antara kolom A dan kolom D. Jadi A dan D. Kita lihat A-nya true, kita lihat D-nya true, berarti jawabannya otomatis true. Karena dia tidak ada pernyataan yang salah. Kemudian di negasi E-nya, kalau di E-nya true berarti negasi E-nya adalah false. Oke, kita tandai lagi. Kita akan masuk di yang 5. 5 ini di baris kelima itu pernyataan P, Q, S, T-nya itu true, kemudian pernyataan R-nya itu false, dan juga pernyataan negasi S dan negasi T-nya itu false. Kemudian kolom A-nya adalah true, karena P dengan Q-nya itu masih sama-sama true nilainya. Kemudian dalam konjungsi itu hasilnya akan true. Kemudian di kolom B itu hasilnya false, kita lihat di kolom R itu false, di kolom negasi S itu false. Dia ini dan berarti hasilnya false. Kemudian di kolom C itu negasi S atau negasi T. Negasi S, nah ini hasilnya adalah false. Kita lihat negasi S-nya. Negasi S-nya adalah false, negasi T-nya adalah false. Dalam disjungsi berarti hasilnya tetap false. Oke, untuk kolom D ini antara kolom B atau C, di mana hasilnya false dengan false ketemu di disjungsi, yaitu tetap false. Kemudian di kolom E, hasilnya false. Ini antara kolom A-nya adalah true, kolom D-nya adalah false. Berarti true ketemu false. Tunggu. Di jawaban nomor E, ya E. Jadi itu antara A-nya adalah true dan D-nya adalah false. Ini disjungsi hasilnya false, ya benar. Saya kira saya salah lihat, tidak benar. Ini. Kemudian di negasinya, kalau E-nya false, berarti negasi E-nya adalah true. Oke, kita lanjut di baris ke-6. Oke, semangat teman-teman, karena harus lebih diperhatikan supaya tidak bingung. Nah, ini di kolom ke-6, untuk nilai pernyataan P, Q, dan S itu S dan negasi T itu true. Kemudian kalau untuk R, T dengan R, pernyataan R, T dengan negasi S itu false. Kemudian di kolom A ini hasilnya true. Kenapa? Karena nilai P dan Q-nya juga masih sama-sama benar. Kemudian di kolom B itu false. Kenapa false? Karena kita lihat di R-nya false, kemudian di S-nya false. False ketemu false sama dengan false dalam konjungsi. Kemudian di C, kolom C itu negasi S ke negasi T, hasilnya di sini benar, kita lihat false ketemu true, oke. Dia menggunakan disjungsi jadi true. Kemudian di kolom D ini atau antara B atau C, kita lihat B, C-nya. B-nya false, C-nya true. Jadi otomatis true karena dia menggunakan disjungsi. Kemudian di kolom E-nya, itu antara kolom A. Kita lihat kolom A-nya adalah true. Kolom D-nya itu adalah true. Jadi true dan A dan D itu sama dengan true, ketemu true dalam konjungsi hasilnya adalah true. Tetap true. Kemudian untuk negasi E-nya sendiri itu kalau true di kolom E berarti negasinya adalah false. Kita tandai dulu yang sudah, teman-teman. Kita masuk di kolom di baris 7. Di baris 7 itu nilai PQ-nya masih benar dan nilai PQ benar, RS itu false. Pernyataan T dengan negasi T dengan negasi S itu true, kemudian negasi T itu false. Nah, di sini untuk kolom A sendiri itu true karena dia masih sama-sama benar untuk P dan Q-nya. Kemudian untuk B itu false. Kita lihat di R itu ada false, kemudian di negasi S itu true. False ketemu true dalam konjungsi, oke, hasilnya false, benar. Kemudian dalam C ini menggunakan disjungsi, negasi S dan negasi T. Kita lihat T bertemu true bertemu dengan false, oke, hasilnya true, benar. Kemudian di kolom D antara kolom B atau C, kita lihat kolom B, C-nya, yaitu B false, C true. Jadi false ketemu true adalah true.
dalam disjungsi, benar. Kemudian di kolom E-nya itu antara kolom A dengan kolom D. A dan D, kita lihat nilai A-nya adalah true, kita lihat nilai D-nya itu adalah true. True ketemu true dalam konjungsi sama dengan true. Untuk negasi E-nya sendiri, ya false. Ini false. Tandai dulu. Kita sudah di 8, teman-teman. Semoga diperhatikan ya. Oke. Di 8 itu P dengan Q-nya masih sama-sama true. Kemudian ini RST, pernyataan RST itu sudah false. Kemudian negasi S, negasi T-nya itu true. Nah, untuk kolom A masih true karena ini masih sama-sama true di P Q-nya. Karena kan di kolom A ini menggunakan konjungsi. Kemudian di kolom B ini menggunakan konjungsi tapi di R dan negasi S. Kita lihat R-nya. R-nya false. R-nya false, negasi S-nya true. Jadi false ketemu true dalam konjungsi hasilnya true, benar. Oke, kemudian di kolom D ini antara B dan C, B atau C, kita lihat B-nya adalah false, kemudian C-nya itu true. False ketemu true dalam disjungsi, oke, true, benar. Kemudian di kolom E ini antara kolom A dan kolom D. Kolom A-nya kita lihat adalah true, kemudian kolom D-nya adalah true. Jadi true ketemu true dalam konjungsi, tapi hasilnya adalah true ini. Ya. Negasinya true berarti false. Oke, kita masuk di kolom di baris 9. Untuk kita sudah terlalu memancing. Oke. Nah, untuk di baris 9 ini sendiri dia pernyataan kita sudah berubah jadi false. True, false, jadi P-nya true, Q-nya false. RST, pernyataan RST itu true, kemudian pernyataan negasi S dan negasi T itu false. Di kolom A itu sudah false nilainya karena sudah berubah di sini nilai P-nya true, nilai Q-nya false. Dia menggunakan konjungsi jadi hasilnya false. Kemudian di kolom B, ini false ya. Kemudian di kolom B itu hasilnya false karena kita lihat di R-nya true, kemudian negasi R-nya adalah false. Dia masih menggunakan konjungsi jadi cocok hasilnya false. Kemudian di kolom C itu dia menggunakan disjungsi, kita lihat negasi S dan negasi T-nya. Negasinya sama-sama false, berarti hasilnya false. Di kolom D itu kita lihat BC-nya. Kolom BC-nya. Kolom B-nya F, kolom C-nya F, jadi false. Kemudian di kolom E kita lihat kolom A dengan kolom D. Kolom A-nya false, kolom D-nya false, berarti jawabannya false. Untuk negasinya, kalau di E false, berarti negasinya true. Oke, kita lanjut di yang 10. Oke, nah ini untuk P-nya sendiri masih false. Untuk Q itu sudah, untuk P sendiri itu true, untuk pernyataan Q false, pernyataan RS itu true, pernyataan T negasi dan negasi S itu false, kemudian pernyataan negasi T itu adalah true. Di kolom A itu false karena ini sudah berubah nilai Q-nya, jadi true bertemu dengan false dan menggunakan konjungsi hasilnya adalah false. Kemudian di B itu false karena dia R-nya itu adalah true dan negasi S-nya adalah false, menggunakan konjungsi jadi false. Untuk kolom C-nya kita lihat F bertemu dengan T dalam disjungsi, jadi hasilnya true, benar. Kemudian D-nya ini kita lihat F ketemu dengan true, jadi menggunakan disjungsi hasilnya true, benar. Kemudian E sendiri kita lihat A-nya. Kita lihat kolom A-nya false, kolom D-nya true. False ketemu true dalam konjungsi hasilnya adalah false. Untuk negasinya sendiri itu tetap ketika di kolom E-nya false berarti negasinya true, benar. Jadi ini yang 10, kita lanjut di yang 11. Oke, ini lanjutan barisnya, baris 11 sampai baris 20 yang akan kita jelaskan lagi, kita tandai dulu. Kita jelaskan baris 11. Nah, pada baris 11 ini pernyataan P-nya true, Q-nya false, R-nya true, S-nya false, T-nya true, negasi T-nya true, dan negasi T-nya false. Nah, untuk kolom P dan Q itu sendiri yaitu false. Kenapa dia false? Karena sudah berubah nilai Q di sini. Jadi true ketemu false dalam konjungsi hasilnya false. Nah, untuk kolom yang ini R dan negasi S di sini jawabannya true. Kenapa true? Kita lihat R-nya true, S-nya
negasi S-nya true. True ketemu true dalam konjungsi hasilnya tetap true karena tidak ada pernyataan salahnya. Kemudian di kolom negasi S atau negasi T, yaitu di sini ada hasilnya true, kita lihat. Negasi S-nya true, negasi T-nya false. True ketemu false, dalam disjungsi hasilnya tetap true. Kemudian di kolom ini adalah kolom R dan negasi S atau negasi S atau negasi T. Ini antara kolom yang ini ya, tanda ini. Ini antara kolom ini dan kolom ini. Dia menggunakan disjungsi. Jadi hasilnya true, benar. Kita lihat, ininya true, true. Dia menggunakan disjungsi, oke, hasilnya tetap true. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini merupakan gabungan dari kolom yang ini. Kalau di slide sebelumnya tadi kolom A dengan kolom D. Ini kolom D-nya di slide sebelumnya. Atau bisa kita tulis dulu kayaknya. Kita di sini. Kita saja deh ini kolom 1. Soalnya susah. Ini kolom 2. Oke. Kolom 3. Kolom 4. Kolom 5. Nah, kolom 6. Pakai huruf susah karena pakai mouse. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk kolom yang 5 ini, dia hasilnya adalah false. Kita lihat, kolom 5 ini adalah gabungan atau konjungsi dari kolom 1, false, dan juga kolom 4, true. False ketemu true, dalam konjungsi hasilnya adalah false. Kemudian di kolom ke-6 ini adalah negasi dari kolom 5. Kolom 5-nya false, berarti negasinya adalah true, benar. Kita lanjut di baris ke-12. Oke, untuk baris ke-12 itu sendiri, pernyataan P-nya true, pernyataan Q-nya tetap false, R-nya true, kemudian S dengan T-nya itu false, negasi S dengan negasi T-nya itu true. Ya, true. Kemudian untuk kolom 1 sendiri itu false, kita lihat karena true bertemu dengan false, P dengan Q menggunakan konjungsi hasilnya false, kemudian nomor 2, kolom 2, R dan negasi S di sini true, kita lihat R-nya true, negasi S-nya true. True ketemu true dalam konjungsi hasilnya true atau ini true hasilnya benar. Kemudian di kolom 3 negasi S atau negasi T di sini true. Kita lihat negasi S-nya true, negasi T-nya true. True ketemu true dalam disjungsi hasilnya tetap true. Oke, di kolom keempat ini antara kolom 2 dan 2 atau 3. 2-nya true, true, berarti hasilnya disjungsinya adalah true. Kemudian kolom 5 antara kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya false, kolom 4-nya true. False ketemu true. Yang menggunakan konjungsi hasilnya adalah false. Kemudian kolom 6 negasi dari kolom 5 yaitu true. Oke. Kita lihat di kolom di baris 13. Oke, baris 13 sendiri itu pernyataan P-nya tetap masih true, kemudian Q-nya false, R-nya di sini false, kemudian ST-nya itu true, negasi S dengan negasi T-nya itu false. Kemudian di kolom 1 itu false, sekarang di sini true ketemu false. P dengan Q dalam konjungsi, jadi hasilnya false. Kemudian kolom 2, R-nya kita lihat. R-nya false. Negasi S-nya false. False ketemu false dalam konjungsi hasilnya adalah false. Jadi sudah benar ini ya. Kemudian di kolom 3 itu negasi S atau negasi T. Negasi T. Kita sini negasi S-nya false, negasi T-nya false. Berarti false ketemu false hasilnya tetap false. Di kolom 4 antara kolom 2 atau 3. Kolom 2-nya false, kolom 3-nya false. False ketemu false dalam disjungsi tetap false. Kemudian di kolom 5 antara kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya berapa? Kolom 1-nya itu bernilai false. Kemudian kolom 4-nya bernilai false. False ketemu false dalam konjungsi tetap false hasilnya. Oke.
Untuk kolom 6 itu negasi dari kolom 5 itu sendiri, yaitu tetap true. Kita lanjut di baris ke-14. Oke. Untuk baris ke-14 itu sendiri, pernyataan P-nya true, pernyataan Q-nya false, pernyataan R-nya juga false, pernyataan S-nya true, pernyataan T-nya false, pernyataan negasi S-nya false, negasi T-nya true. Kemudian untuk kolom 1 itu hasilnya false karena di sini true ketemu false pada pernyataan P dan Q. Kemudian kolom 2 dia hasilnya juga false karena kita lihat R-nya itu false, kemudian negasi S-nya itu false. False ketemu false, dalam konjungsi hasilnya tetap false. Kemudian kolom ketiga itu negasi S atau negasi T, kita lihat. Negasi S-nya adalah false, negasi T-nya itu true. False ketemu true, dalam disjungsi hasilnya true, benar. Kemudian kolom nomor 4, ini antara kolom 2 atau 3, kita lihat duanya. Duanya false, 3-nya true. False ketemu true, dalam disjungsi hasilnya true. Kemudian di kolom 5 ini antara kolom 1 dengan kolom 4. Kolom 1-nya false, kolom 4-nya true. Jadi F dan true sama false dan true hasilnya adalah false. Karena dia menggunakan konjungsi, ini konjungsi. Kemudian kolom 6-nya itu sendiri negasi dari kolom 5, ya tetap true. Kita lanjut di kolom nomor di baris ke-15. Nah, baris 15 itu dia bentar dulu. Di sini untuk P-nya itu true, Q-nya false, R-nya false, S-nya false, T-nya juga true, negasi S-nya itu true dan negasi T-nya adalah false. Untuk kolom pertama itu false karena di sini P dengan Q, true dengan false bertemu menggunakan konjungsi, hasilnya tetap false. Kemudian untuk kolom 2-nya itu false karena R-nya kita lihat. R-nya itu adalah false dan negasi S-nya adalah true. False ketemu true, dalam konjungsi hasilnya adalah false. Nomor 3, kolom 3 yaitu true, kita lihat negasi S-nya. Negasi S-nya true, negasi T-nya true. T true dengan false bertemu dengan disjungsi, akhirnya jawabannya adalah true. Kemudian kolom 4 itu 2 dan 3. 2 atau 3. Kolom 2 atau 3 berarti false bertemu dengan T, false atau true. Jadi jawabannya adalah true karena menggunakan disjungsi. Untuk kolom 5 itu sendiri, kita lihat kolom satunya. Kolom satunya baris ke-15 itu false. Kolom 4-nya itu true, berarti false dan true menggunakan konjungsi, berarti hasilnya adalah false. Untuk kolom 6 itu negasi, berarti false, negasinya adalah true. Lanjut di kolom 6, di baris 16. Nah, di baris 16 ini P-nya true, Q-nya F, Q-nya false, R-nya juga false, T-nya juga false, S-nya juga false. Kemudian ini negasi S-nya itu true, negasi T-nya true. Nah, untuk kolom pertama itu false karena di sini dia P dengan Q itu bertemunya true dengan false. Dalam lingkaran konjungsi berarti hasilnya adalah false. Kemudian di kolom 2 itu R dengan negasi 1, R-nya false, negasi S-nya itu true. False ketemu true, dalam konjungsi hasilnya adalah false. Kemudian kolom 3 yaitu negasi S dan negasi T, kita lihat negasi S-nya true, negasi T-nya true. True ketemu true, dalam disjungsi hasilnya adalah true. Kemudian kolom 4 antara 2 atau 3, 2-nya false atau true. False ketemu true, dalam disjungsi hasilnya adalah true. Kemudian kolom kelima, kolom satunya kita lihat. Kolom satunya adalah false. Dan kolom 4-nya itu true. Jadi false dan true. Dalam konjungsi berarti hasilnya adalah false. Untuk 6 tetap true karena negasi dari kolom 5. Kita lanjut di baris 17. Oke. Untuk baris 17 itu sendiri, di sini untuk pernyataan P-nya itu adalah false, pernyataan Q-nya itu true, pernyataan R-nya Q, R, S, T itu true semua, kemudian negasi S-nya itu false, negasi T-nya itu false. Nah, untuk kolom pertama itu false, karena di sini dia P dan Q-nya itu, P-nya sendiri false, Q-nya itu true. False ketemu true, dalam konjungsi hasilnya adalah false. Kolom 2, kita lihat R-nya. R-nya true, negasi S-nya false. True ketemu false, dalam konjungsi hasilnya false. Kolom 3, negasi S atau negasi T, kita lihat. Negasi S-nya false, negasi T-nya false. False ketemu false, dalam disjungsi tetap false. Kemudian nomor 4 kita lihat duanya. Kolom 2 false, kolom 3 false.
false atau false sama dengan false dalam disjungsi. Lanjut di kolom 5 itu kolom satunya kita lihat. Kolom satunya adalah false, kolom 4-nya itu false. Jadi false ketemu false dalam konjungsi jika jawabannya adalah false. Kemudian kolom 6 itu tetap negasinya dari false kolom 5, jadi dia true. Kita lihat di kolom 18. Kolom 18. Baris 18. Nah, untuk baris 18 kita coba dulu. Nah, baris 18-nya itu false, kemudian pernyataan P-nya false, pernyataan QRS itu true, pernyataan T dengan negasi S itu false dan negasi T-nya itu true. Kemudian di kolom 1 yaitu false. Kenapa false? Karena dia P dengan Q itu false dengan true bertemu dengan konjungsi, jadi otomatis hasilnya false. Kemudian di kolom 2 itu false. Kita lihat R-nya. R-nya true, negasi S-nya false. Jadi true ketemu false dalam konjungsi, hasilnya adalah false. Kemudian ini kolom 3-nya true. Di sini dia false ketemu true, tapi kolom 3 ini disjungsi jadi cocok true. Kolom 4 kita lihat, kolom 2-nya F, kolom 3-nya true. False atau true dalam disjungsi hasilnya true. Kemudian kolom 5 itu adalah kolom satunya kita lihat, kolom satunya adalah false. Kolom 4-nya itu true. Jadi false ketemu true dalam konjungsi hasilnya adalah false. Untuk negasinya sendiri masih true karena di kolom 5 itu jawabannya adalah false untuk baris ke-18. Masuk di baris 19. Nah, untuk baris 19 ini nah, ini untuk pernyataan P-nya itu false, untuk pernyataan QR-nya itu true, untuk S-nya false, untuk T dengan negasi S-nya itu true, dan negasi T-nya itu false. Untuk kolom 1 itu false, karena di sini P dengan Q adalah false dan true, bertemu dengan konjungsi, dihubungkan dengan konjungsi hasilnya false. Kemudian nomor kolom 2 adalah true, kita lihat R-nya. R-nya sama dengan true, negasi S-nya sama dengan true. True ketemu true dalam konjungsi hasilnya adalah true, ini ya, true. Kolom 3 itu negasi S dengan negasi T, kita lihat. T bertemu dengan false. True bertemu dengan false dalam atau. True atau false, berarti jawabannya true, karena dia menggunakan disjungsi. Kalau untuk kolom 4 itu sendiri, dia adalah 2 atau 3. Dia berasal dari kolom 2 atau kolom 3. Kolom 2-nya true, kolom 3-nya true, berarti otomatis true di kolom 4. Untuk kolom 5, kolom 5 ini kita lihat di kolom 1, false. Kemudian di kolom 4, true, false, dan true. Jadi jawabannya adalah false. Untuk halaman nomor 19, baris 19. Kemudian di kolom 6-nya tetap true. Kenapa true? Karena di kolom 5 jawabannya itu adalah false di baris 19. Jadi otomatis negasinya adalah true. Kemudian nomor 20. Masuk nomor 20 ini. Nah, nomor 20 itu, nah ini false untuk pernyataan P-nya, untuk pernyataan QR-nya itu true, untuk pernyataan ST-nya itu false, untuk pernyataan negasi S dengan negasi T-nya itu true. Untuk kolom 1 itu false karena di sini P dengan Q adalah false dan true bertemu dengan dihubungkan dengan konjungsi hasilnya false. Kolom 2 adalah R dengan negasi S-nya. R-nya itu true dan negasi S-nya adalah true. Jadi true ketemu true hasilnya adalah true. Kemudian negasi S dengan negasi T. Negasi S-nya true, negasi T-nya true. Jadi jawabannya true. Nanti nomor 4, kita lihat kolom 2-nya true, kolom 3-nya true, bertemu dengan disjungsi hasilnya true. Kolom 5-nya adalah, kita lihat kolom 1-nya false, ketemu kolom 4 true. Dalam konjungsi berarti hasilnya false. Untuk kolom 6 itu negasi dari kolom 5, hasilnya juga true untuk baris ke-20. Kita lanjut ke baris 21 sampai 30. Next slide ya. Oke, teman-teman, kita bahas lanjut lagi dari nomor yang ke-21 sampai ke 30. Kita tandai dulu ini 30. Tandai dulu di sini di kolom 1 supaya memudahkan kita menyebutkan nih. 2 2 3 4 4-nya mirip 9. Astaga.
Apa? Oke, kita hapus dulu teman-teman. Saya menjelaskan pelan-pelan ya teman-teman. Kelima. Oke, nah. Oke, kita jelaskan di sini. Ini baris ke-21 dan sampai baris ke-30. Tanda dulu baris ke-31 yang kita jelaskan. Nah, untuk baris ke-21 di mana pernyataan P-nya itu false, kemudian pernyataan Q-nya itu true, R-nya itu false, S-nya itu true, T-nya itu true, negasi S-nya adalah false, negasi T-nya adalah false. Nah, untuk kolom pertama itu P dan Q itu false. Kenapa? Karena di sini P-nya false, Q-nya false. Dia dihubungkan dengan konjungsi. Akhirnya hasilnya false. Kemudian kolom 2 itu R dan negasi S. Nah, R-nya itu false, negasi S-nya false. False ketemu false, dihubungkan dengan konjungsi, berarti tetap false. Untuk kolom 3 sendiri itu negasi S dan negasi T. Negasi S-nya false, negasi T-nya false. Bertemu, dihubungkan dengan disjungsi, berarti hasilnya tetap false. Untuk kolom 4 itu sendiri, kolom 4 ini diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Jadi, 2 atau 3. Kolom 2 hasilnya false, kolom 3 hasilnya false. False atau false. Dalam disjungsi dia akan tetap false. Kemudian untuk kolom 5 itu sendiri diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Nah, kolom 1-nya itu false. Nah, kolom 4-nya adalah false. False dan false dia menggunakan konjungsi, berarti hasilnya tetap false. Nah, untuk kolom 6-nya sendiri itu dia merupakan negasi dari kolom 5. Nah, jadi teman-teman, kalau kolom 5-nya false berarti negasinya adalah true di kolom 6. Kita lanjut di baris 22. Oke, kita lihat baris 22 itu P-nya sama dengan false, Q-nya itu true, R-nya itu false, S-nya itu true, T-nya itu false, negasi S-nya false dan negasi T-nya itu true. Untuk kolom pertama P dan Q, dia menggunakan di sini P-nya false dan Q-nya true, berarti dia hasilnya adalah false karena menggunakan konjungsi. Kemudian untuk kolom kedua itu R-nya false, kemudian negasi S-nya itu false. Nah, sini false ketemu false, berarti hasilnya tetap false. Kemudian kolom ketiga, karena dia menggunakan yang kolom 2 ini, karena dia menggunakan konjungsi. Nah, untuk kolom yang ketiga, itu dia di sini true. Kenapa? Karena kita lihat negasi S-nya false, negasi T-nya true. False ketemu true dalam disjungsi, hasilnya true. Kemudian kolom 4 itu adalah true. Kita lihat kolom 2-nya false, kolom 3-nya true. False ketemu true dalam disjungsi, hasilnya adalah true. Kemudian kolom 5-nya adalah false. Kita lihat kolom 5 ini diambil dari kolom 1. Kolom 1-nya false, kolom 4-nya juga itu true. Jadi false ketemu true dalam ini menggunakan ini ya. Dia menggunakan konjungsi, jadi dia hasilnya false. Kemudian untuk 6 sendiri merupakan negasi dari kolom 5, itu tetap true. Kita lanjut di baris 23. Mana nih? Oke. Baris 23 itu P-nya itu false, Q-nya itu true, kemudian R-nya itu false, S-nya itu false, dan T-nya itu true. Untuk negasi T-nya juga true, dan negasi T-nya itu false. Nah, untuk kolom pertama ini dia false. Kenapa? Karena di sini P dengan Q-nya itu adalah false dan true, sementara dia menggunakan konjungsi, jadi otomatis hasilnya false. Kolom 2 dia menggunakan konjungsi juga. Kita lihat di R-nya false, negasi S-nya true. False ketemu true, konjungsi, berarti hasilnya tetap false. Untuk kolom 3 dia menggunakan kolom 3 dia di hasilnya true ini. Dia di sini kenapa true? Karena kita lihat negasi S-nya true, negasi T-nya false. Jadi true ketemu false, hasilnya true karena dia pakai disjungsi. Kemudian di kolom 4. Kolom 4 ini dia ambil dari kolom 2 dan kolom 3. Jadi kolom 2-nya itu false, kolom 3-nya itu true. Dia pakai disjungsi, jadi true hasilnya. Untuk kolom 5 sendiri itu dari kolom 1 diambil. Kolom 1-nya itu false, dan juga kolom 4 true. Jadi false dan true dia menggunakan konjungsi, jadi hasilnya false. Untuk kolom
kolom 6 itu sendiri dia merupakan negasi dari kolom 5, jadi tetap true. Kita lanjut di kolom di baris 24. Nah, untuk di baris 24 ini untuk pernyataan P-nya itu false, Q-nya itu true, R-nya itu false, S-nya itu false, T-nya itu false, dan negasi S-nya itu true, kemudian negasi T-nya itu true. Nah, untuk kolom pertama atau kolom nomor 1 yaitu P dan Q, kenapa di hasilnya false? Karena di sini P-nya false dan Q-nya true, menggunakan konjungsi jadi false. Nah, untuk kolom 2 itu sendiri R-nya itu adalah false dan negasi S-nya itu adalah true. Jadi false ketemu true hasilnya adalah false. Karena dia menggunakan konjungsi. Untuk nomor 3, untuk kolom 3 itu dia true. Kenapa? Karena negasi S-nya itu true, negasi T-nya itu true. Jadi true ketemu true pakai disjungsi tetap hasilnya true. Kemudian nomor kolom 4, kolom 4 itu hasilnya true, diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2-nya false, kolom 3-nya kolom 3-nya itu true menggunakan disjungsi. Jadi otomatis jawabannya adalah true. Kemudian kolom 5 yaitu false. Kenapa? Karena kita lihat di kolom 1-nya juga false, kemudian kolom 4-nya itu true. Jadi false ketemu true dalam konjungsi, otomatis jawabannya adalah false. Nah, kolom 6 itu adalah negasi dari kolom 5, jadi dia true. Oke, kita lanjut lagi di baris ke-25. Kita tandai dulu supaya kita tidak lupa. Oke, untuk baris ke-25 ini untuk pernyataan P-nya itu false, untuk Q-nya itu false juga, pernyataan R, S, T itu true semua, kemudian negasi S dan negasi T-nya itu false. Kemudian untuk kolom pertama, P dan Q, untuk baris kelima itu hasilnya false. Kenapa? Karena pernyataan P dan Q di sini bernilai false dua-dua, dia menggunakan, kolom pertama ini kan menggunakan konjungsi, jadi otomatis hasilnya false. Kemudian kolom kedua itu hasilnya juga false karena R-nya itu adalah true dan negasi S-nya adalah false. True dan false, di sini dia menggunakan konjungsi, jadi otomatis hasilnya adalah false. Kemudian kolom ketiga hasilnya adalah false. Kenapa dia false? Karena kita lihat di kolom negasi S-nya itu dia false dan negasi T-nya itu juga false. Jadi karena dia menggunakan hubungan disjungsi, jadi otomatis hasilnya adalah false. Untuk kolom 4 itu sendiri dia false juga karena ini diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2-nya itu false, kolom 3-nya false, bisa hubungkan dengan disjungsi atau yaitu dia bernilai false. Untuk kolom 5, dia ini diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya kita lihat, dia bernilai false. Kolom 4-nya dia bernilai false. Di sini dia menggunakan konjungsi, jadi otomatis hasilnya adalah false. Untuk kolom 6, negasi dari kolom 5, jadi di kolom 6 ini adalah true. Kita lanjut di baris 26. Nah, ini untuk baris 26, di pernyataan P dengan Q-nya itu false, pernyataan RS-nya itu true, pernyataan T dengan negasi S-nya itu false, dan pernyataan negasi T-nya itu true. Kemudian lanjut di kolom 1 itu false karena di P dan Q-nya sama-sama false. Kemudian kolom 2 dia false juga, kita lihat di R-nya itu true, negasi S-nya adalah false, true ketemu false dalam dihubungkan dengan konjungsi hasilnya adalah false. Kemudian kolom 3 itu true, kita lihat S-nya itu false dan negasi T-nya itu, negasi S-nya itu false dan negasi T-nya adalah true, jadi otomatis pada kolom 3 ini hasilnya true karena dia menggunakan disjungsi. Untuk kolom 4 itu sendiri dia diambil dari kolom 2 dan 3, kolom 2-nya false, kolom 3-nya true. False atau true, jadi hasilnya adalah true. Kemudian kolom 5-nya kita lihat di kolom 1, kolom 1-nya false, kolom 4-nya true. Jadi false ketemu true, hasilnya adalah false karena dia menggunakan konjungsi. Untuk kolom 6 itu tetap juga, jadi dia pakai negasi dari false di kolom 5 adalah true.
Oke, baik, kita lanjut di baris ke-27. Kita tandai dulu, guys. Oke. Nah, untuk baris ke-27 ini, untuk pernyataan P-nya dengan key itu false, untuk pernyataan R-nya itu true, untuk pernyataan S-nya itu false, untuk pernyataan T-nya itu true, dan negasi S itu true, negasi T-nya adalah false. Nah, untuk kolom pertama atau kolom nomor 1 yaitu P dan Q, dia bernilai false. Kenapa? Karena di sini P dan Q-nya itu sama-sama false. Nah, untuk kolom 2 itu bernilai true karena kita lihat R-nya. R-nya itu true dan negasi S-nya adalah true. True ketemu true dalam konjungsi, hasilnya adalah true. Kemudian kolom 3, negasi S atau negasi T, kita lihat. Negasi S-nya true, negasi T-nya false. Dia bertemu atau dihubungkan dengan disjungsi, otomatis nilainya adalah true. Kemudian kolom 4 kita lihat dia ini diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2-nya adalah true, kolom 3-nya adalah true. True bertemu dengan true, dihubungkan dengan disjungsi, otomatis hasilnya adalah true. Kemudian kolom 5 ini false, hasilnya kita lihat diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya kita lihat, kolom 1-nya dia bernilai false, kemudian kolom 4-nya dia bernilai true. Nah, di sini dia menggunakan konjungsi, jadi nilainya adalah false, benar. Untuk nomor kolom 6 merupakan negasi dari kolom 5. Jadi kolom 5-nya false, berarti nomor 6-nya negasi, false berarti true. Untuk baris ke-27. Oke, kita lanjut baris ke-28. Nah, baris 28 itu sendiri, pernyataan P-nya adalah false, pernyataan P dan Q itu false, kemudian pernyataan R itu true, pernyataan S dengan T false, pernyataan negasi S dengan negasi T itu true dua-duanya. Kemudian untuk kolom pertama itu adalah false. Kenapa dia false? Karena P dan Q-nya adalah sama-sama false bernilai. Kemudian untuk kolom 2 itu true, kita lihat R-nya. R-nya true dengan negasi S-nya true. True ketemu true dalam konjungsi, hasilnya adalah true. Kemudian kolom 3 itu hasilnya true, kita lihat negasi S-nya. Negasi S-nya true, negasi T-nya true. True bertemu dengan true dalam disjungsi, hasilnya tetap true. Kemudian kolom 4. Kolom 4 ini dia hasilnya true, kita lihat dia diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Sama-sama true hasilnya, berarti otomatis di sini juga true. Kemudian di kolom 5 dia false, kita lihat kolom 1-nya. Kolom 1-nya false, kolom 4-nya true. False ketemu true dalam konjungsi, hasilnya adalah false. Nomor 6, negasi dari false di kolom 5 adalah true. Kita lanjut di kolom 29. Nah, kolom 29 ini dia pernyataan P dan Q-nya adalah P, Q dengan R itu false, kemudian S dengan T itu true. Pernyataan negasi S dengan negasi T-nya itu false. Untuk kolom 1-nya itu false. Kenapa? Karena pernyataan P dengan Q bernilai false. Kemudian untuk kolom 2 itu bernilai false juga. Kita lihat di R-nya. R-nya itu false, kemudian negasi S-nya itu adalah false. False bertemu dengan false, dihubungkan dengan konjungsi, berarti dia hasilnya adalah false. Di kolom 3 itu false, kita lihat di negasi S dan negasi T. Negasi S-nya false, negasi T-nya false. False bertemu dengan false atau dihubungkan dengan disjungsi, tetap hasilnya adalah false karena tidak ada nilai kebenarannya. Kemudian di kolom 4. Kolom 4 ini diambil dari kolom 2 dan 3. Kita lihat kolom 2-nya false, kolom 3-nya false. Ini untuk baris ke-29. Berarti otomatis di kolom 4 hasilnya adalah false. Nah, untuk kolom 5 ini di hasilnya false, dia diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya berapa? Kolom 1 di baris 29 adalah false. Berarti di kolom 4-nya itu false. Berarti false ketemu dengan false. Di sini dia menggunakan konjungsi, berarti otomatis hasilnya adalah false. Nah, untuk kolom 6 dia merupakan negasi dari kolom 5. Kalau kolom 5-nya itu bernilai false di baris 29, maka otomatis di kolom 6 dia bernilai true atau negasi dari false. Kita lihat di baris 30. Sudah mau selesai teman-teman, jadi ya lebih semangat lagi. Kita lihat lagi nih. Untuk pernyataan P, Q, R itu bernilai false, S-nya itu true, kemudian T-nya false dengan negasi S-nya itu false juga. Kemudian negasi T itu true. Kemudian untuk kolom pertama itu nilainya false karena di sini nilai pernyataan P dan Q-nya itu adalah false. Jadi otomatis di sini dia false juga. Kemudian untuk kolom 2 itu false, kita lihat di R-nya. R-nya itu adalah false. Kemudian negasi S-nya false. False ketemu dengan false di
menggunakan konjungsi atau dihubungkan dengan konjungsi, berarti otomatis hasilnya juga false. Di kolom 3 itu true, kita lihat negasi S dengan negasi T-nya. Negasi S, F, negasi T-nya true. Berarti false atau true dihubungkan dengan disjungsi, berarti hasilnya adalah true. Di kolom 4 ini diambil dari kolom 2 dan 3. Jadi kolom 2-nya F, kolom 3-nya T. Jadi false bertemu dengan T dihubungkan dengan disjungsi, otomatis hasilnya adalah true. Kemudian di kolom 5 diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya itu false, kolom 4-nya adalah true. Dia dihubungkan dengan konjungsi, jadi otomatis dia bernilai false. Nah, kolom 6 ini dia negasi dari kolom 5, jadi false, negasinya adalah true. Kita lanjut di 2 baris lagi. Nah, ini tinggal baris 31 dan baris 32. Oke, kita baris ke 31. Nah, baris 31 itu kita tandai dulu untuk kolom-kolomnya supaya mudah kita pahami. Ini sebenarnya bagusnya pakai abjad, cuman pakai huruf. Cuman karena susah, nanti teman-teman tidak paham juga ini. Jadi lebih pakai angka. Susah saya buatnya, Mas. Karena baru ini juga buat video begini. Oke, kita lanjut di sini penjelasannya. Nah, untuk baris ke-31 itu pernyataan P, Q, R, S itu bernilai false semua. Pernyataan T dan negasi S itu bernilai true dan negasi T itu bernilai false. Untuk kolom pertama, P dan Q itu bernilai false. Karena kenapa? Karena di sini P dan Q itu pernyataan P dan Q bernilai false dua-duanya. Jadi otomatis di sini juga false. Untuk kolom 2 dia false. Kenapa? Kita lihat R-nya. R-nya false, kemudian negasi S-nya itu true. False ketemu true dihubungkan dengan konjungsi, artinya dia bernilai false. Untuk kolom 3 dia itu adalah negasi S atau negasi T. Di sini jawabannya true, benar. Kita lihat negasi S-nya. True, kemudian negasi T-nya false. True atau false. Jadi otomatis jawabannya true karena dia menggunakan disjungsi. Nah, untuk kolom 4-nya itu sendiri, untuk kolom 4 dia adalah diambil dari kolom 2 dan kolom 3. Kita lihat kolom 2-nya false, kolom 3-nya true. Dia dihubungkan dengan disjungsi, otomatis hasilnya adalah true. Kolom 5 diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya itu bernilai false, kolom 4-nya bernilai true. Jadi false bertemu dengan true atau dihubungkan dengan konjungsi, otomatis hasilnya adalah false. Nah, untuk kolom 6 sendiri adalah negasi dari kolom 5, artinya dia true. Oke, kita lanjut lagi di di baris 32. Kita tandai dulu. Oke. Nah, untuk pernyataan P, Q, R, S, T itu semua bernilai false. Negasi S-nya itu true, negasi T-nya itu true. Kemudian kolom pertama P dan Q itu bernilai false karena dia P dan Q itu bernilai false di sini. Nah, jadi otomatis di kolom 1 itu dia bernilai false karena dia menggunakan konjungsi. Kemudian di kolom 2 itu false juga. Kita lihat R-nya. R-nya false. Negasi S-nya true. Berarti false ketemu true dalam konjungsi, otomatis hasilnya false. Kemudian di kolom 3, negasi S atau negasi T. Negasi S-nya true, negasi T-nya true. True ketemu dengan true dalam disjungsi, hasilnya tetap true. Kemudian di kolom 4 itu dilihat dari 2 dan 3, kolom 2 dan 3, kemudian kolom 2-nya adalah false, kolom 3-nya adalah true. False atau true dalam disjungsi, hasilnya tetap true. Dan kolom 5 diambil dari kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1-nya false, kolom 4-nya true. Jadi false ketemu true dalam konjungsi, hasilnya false atau salah. Kemudian di kolom 6 itu merupakan negasi dari kolom 5. Jadi kalau di sini F, berarti di sini true. Di sini false, di sini true. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, oke, sampai di situ saja penjelasan yang bisa saya uraikan dan juga berbagi materi dengan teman-teman sekalian, berbagi pengetahuan. Terima kasih juga telah menyimak penjelasan dari soal persamaan proporsi saya. Saya Yasin Firmansyah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.